Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas latihan persiapan PTS untuk kelas 12. Materinya itu ada 3 bab. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua metabolisme. Dan yang ketiga ini materi genetik atau genetika ya, substansi genetika. Kita mulai dari nomor 1. Tipe perkecambahan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah, nah kita lihat ya, kotiledonnya ini ada di bawah tanah. Kalau kotiledonnya ada di bawah tanah, berarti ini termasuk hipogeal. Kalau terangkat ke atas tanah, itu berarti epigeal ya. Kita akan lihat ke nomor 2. Perhatikan gambar struktur biji kacang berikut. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 4. 4 di sini ini menunjukkan kotiledon. Nomor 3, pasangan yang sesuai antara hormon dengan fungsinya. Nah, yang tepat untuk nomor 3 ini adalah yang D, 4P. 4 ini etilen yang berfungsi untuk pemasakan buah. Enzim katalase yang pada tubuh manusia paling banyak ditemukan pada sel. Nah, kalau katalase ini ada pada hati, yang D. Nomor 5, pernyataan di atas yang menunjukkan proses katabolisme. Menghasilkan energi. Nah, ini adalah katabolisme ya. Memerlukan energi itu anabolisme. Pembongkaran senyawa, katabolisme, pembongkaran. Nah, ini berarti katabolisme juga. Penyusunan ini anabolisme. Penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Ini membentuk, ini berarti anabolisme juga. Jadi untuk nomor 5, jawabannya adalah 1 dan 3. 6. Siklus asam sitrat atau yang dikenal sebagai siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi katabolisme karbohidrat. Siklus tersebut terjadi di matriks mitokondria. Kalau transport elektron itu berarti di kristalnya ya. Jadi hati-hati di sini masing-masing semua mitokondria. Jadi nomor 6 jawabannya C. 7. Senyawa kimia yang dihasilkan dari katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein selanjutnya akan memasuki rangkaian reaksi dalam siklus Krebs. Nah, sebelum memasuki siklus Krebs, ini pembentukan asetil-CoA. Nomor 8, pada siklus Krebs menghasilkan 86 NADH dan 2 molekul FADH. Setelah melalui transfer elektron yang akan dihasilkan ATP sejumlah. Nah, kita harus mengkonversi NADH dengan FADH menjadi ATP. Kalau NADH itu mau dijadikan ATP, ini dikali 3, sedangkan kalau FADH dikali 2. 8 dikali 3, 24, 2 kali 2, 4, jadi total ada 28 ATP. 9. Fulan merasa pegal dan nyeri pada otot setelah sehari sebelumnya berlatih renang. Munculnya rasa pegal dan nyeri pada otot disebabkan oleh, nah ini hasil dari fermentasi asam laktat, salah satu jenis respirasi anaerob ya, dia membutuhkan oksigen. Nah, itu menyebabkan tumbuhan asam laktat pada otot. Nomor 10, sekelompok siswa melakukan praktikum pembuatan roti. Salah satu bahan dalam pembuatan roti tersebut adalah ragi yang difermentasi ya. Adonan roti tersebut mengembang setelah kurang lebih 1 jam didiamkan. Hal tersebut terjadi karena fermentasi ragi akan menghasilkan, nah kalau adonan mengembang, salah satu produk yang dihasilkan dari fermentasi adalah karbon dioksida. Nah ini yang menyebabkan
adonan tuh yang awal kecil jadi mengembang karena di sini ada karbon dioksida. 11. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia pada fotosintesis terjadi. Fotosintesis itu ada dua ya, ada reaksi terang sama reaksi gelap. Jangan sampai terbalik untuk soal seperti ini. Nah, kita bisa tahu ini reaksi terang atau gelap dari keterangan soalnya, karena di sini ada perubahan energi cahaya. Berarti sudah jelas ini reaksi terang ya. Reaksi terang itu terjadi di lempeng tilakoid. Kalau reaksi gelap itu di stroma. Jangan sampai terbalik untuk soal tipe yang seperti ini ya. Gambar tersebut menunjukkan tipe kromosom. Nah, kita lihat di sini, bagian bulatan ini disebut dengan sentromer ya. Sentromer itu ada di paling ujung. Ini berarti jenisnya adalah telosentrik. Kalau metasentrik ini sentromernya di tengah. Submetasentrik hampir di tengah. Akrosentrik ini hampir di pinggir. Lovotrik itu kecohan aja ya. 13. Struktur protein pada kromosom yang berfungsi sebagai tempat melekatnya spindle. Jadi di sini ada kata kuncinya, tempat melekatnya spindle. Nah, itu adalah fungsi dari sentromer. Kita bergerak ke nomor 14, pasangan pernyataan ciri-ciri dan struktur yang sesuai. Kita lihat dari poinnya 1 ya. Basa nitrogen terdiri dari timin, adenin, guanin, sitosin. DNA. Oke, ini benar ya. Berupa rantai tunggal yang pendek, DNA. Salah, karena rantai tunggal itu berarti RNA. Berupa rantai ganda yang panjang. Kalau rantai ganda panjang itu DNA, bukan RNA. Gula pentosanya deoksiribosa. Ini DNA, jadi bukan RNA ya. Gula pentosanya ribos, berarti ini RNA. Pelaksana sintesis protein, RNA. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah 1 dan 6. Untuk memahami lebih lanjut tipe-tipe soal seperti ini harus memahami karakteristik dari masing-masing asam nukleat ya, dari DNA atau RNA, karakteristiknya. Karena dari pilihan-pilihan ini cenderung mirip-mirip. Nomor 15, perbedaan fungsi DNA RNA dalam tabel berikut yang benar. Yang A, mengendalikan kerja sel DNA, menentukan sifat individu. Sifat individu ini DNA ya, jadi kebalik nih, bukan. Menentukan sifat genetik juga bukan fungsi RNA. Menentukan sifat genetik dan mengendalikan sintesis protein. Tapi kalau RNA mengendalikan kegiatan sintesis protein, nah ini ya. Hati-hati di sini. Walaupun sintesis protein itu ada kerjasama antara DNA dan RNA, tapi yang menentukan sifat genetik dan menentukan sifat genetik itu adalah fungsi DNA ya. Jadi nomor 15 C. 16. Urutan tahapan sintesis RNA pada sintesis protein. Semua diakhiri oleh angka 5 ya, berarti 5-nya ini yang terakhir. Yang pertama, untuk sintesis protein, kita harus tahu yang bagian mana nih yang paling pertama. Yang 3 ya. Yang pertama tuh RNA polimerasanya melekat pada DNA. Kemudian RNA bergerak di sepanjang pilihan rantai ganda. Terus berikutnya enzim RNA polimerasa menambahkan nukleotida pada molekul
RNA di sepanjang rantai DNA, terus DNA akan terbentuk kembali karena sudah selesai proses sintesis protein, dan terakhir NAN baru akan terlepas dari cetakannya atau dari template. Jadi nomor 16 yang D. Urutan basa nitrogen tRNA yang terbentuk. tRNA atau antikodon, nama lainnya antikodon ya. Ini sama dengan antisense. Nama lain antisense itu adalah DNA template atau DNA cetakan ya. Kalau menemukan soal ini, kita tidak perlu mencari mRNA-nya, tidak perlu ribet mencari mRNA-nya. Jadi kita tinggal mengganti saja dari kodon ini menjadi RNA. Gimana caranya mengganti jadi RNA? Ini kan awalnya DNA, mau kita ubah jadi RNA. Ingat salah satu poinnya, basa nitrogen pirimidin pada RNA. Pirimidin pada RNA itu hanya ada urasil dan sitosin, tidak punya timin, ya. Jadi kita hanya mengganti T menjadi U, timin diganti jadi urasil. AGC, T-nya kita ganti jadi U, UGA, AAG, GGA. Jadi kata kuncinya adalah yang B ya. Oke, sekian. Terima kasih.